Yo romong kanggo riko. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saya Tony Lamsir hadir lagi dalam acara Ada Dengan Tony. Dan kali ini seperti yang teman-teman lihat di depan layar kaca televisi, kemudian juga di layar kaca YouTube, ataupun juga di Facebook, bahkan juga menggunakan HP, Anda silahkan melihat bahwa di samping saya itu tidak hanya satu orang. Artinya bukan hanya saya sendiri atau satu orang saja di samping, tetapi banyak orang, rame-rame. Baik, akan saya perkenalkan mereka satu persatu. Yang berada di sebelah kanan saya nomor 1, dia adalah seorang gadis cantik, kemudian juga mungil, imut-imut ya. Kita langsung saja sampai kedatangan Kak Mentari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mentari Asia, bisa dipanggil Mentari. Mentari Asia? Ya. Oh ya? Ya. Tunggu, sebelum dilanjutkan, Mentari Asia ini dilahirkan di Depok aku. Bukan di Asia. Kirain iya masih Asia sih. Hanya saja kedengarannya Mentari Asia, luar biasa. Ini yang kasih nama pasti orangnya sebentar ya, saya tebak dulu ya. Ini yang kasih nama ini pasti punya harapan yang sangat besar nih terhadap Mentari ini. Selamat datang untuk Mentari ke radio kami. Terima kasih. Dan yang berikutnya yang berada di samping Mentari, Cogan yang biasanya sudah tidak asing lagi mungkin ya. Tony tidak sempat langsung melihat Cogan yang satu ini, tapi lihatnya lewat HP juga sih kemarin. Kita sambut kedatangan Dinar. Apa kabar Kak Dinar? Halo, nama saya Dinar. Saya dari Indonesia. Nggak ada Asianya. Nggak ada, nama saya soalnya panjang. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, nama saya Herlambang Dinar Warih Santoso. Herlambang. Nama Jawa. Dinar. Warih Santoso. Ini tunggu ya. Cukup panjang ya. Iya. Semuanya nama perorangan lagi. Iya. Ya, ini ada artinya. Ada artinya, silakan. Artinya itu Herlambang itu adalah sebuah lambang, dan Dinar itu bisa disebut emas. Warih itu mata air. Terus Santoso itu kemuliaan atau kesentosaan. Jadi harapannya adalah sebuah sumber emas yang membuat kesentosaan. Waduh. Dan kemarin itu ada teman Taiwan yang kasih nama saya yang sama dengan karakter nama Indonesia. Ya, nama saya In Taiwan Jing Yao. Ya, Jing Yao. Nama Taiwan saya Jing Yao. Oke, kalau Mentari? Aku Cing ya. Oke. Asia, luar biasa. Tadi sudah ada Mentari, kemudian juga ada Dinar, kemudian memberikan kesentosaan. Yang berikutnya ini luar biasa. Ini namanya ini bikin Tony merasa kelihatannya ini ya sangat-sangat deg-degan. Karena dipanggilnya diminta diperpendek saja, padahal namanya panjang. Dipersingkat. Langsung saja kita sambut kedatangan Kak Dwi Pamungkas. Halo, selamat siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Dwi Pamungkas Sugiarto. Dwi Pamungkas. Tapi lebih dikenal DP. Ya. Bukan yang penyanyi itu ya? Bukan. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut kan? Oke. Lagunya masih oke kan? Masih oke. Orangnya juga masih oke. Kenapa bisa dipanggil DP sih? Mungkin dulu ketika SMK teman-teman saya lebih suka Dwi Pamungkas. Terlalu panjang. Kemudian dia menyeletuk apa ini? Spontan. Dia bilang DP. Wah, terus kamu ngelongok gitu. Aku belum menjawab karena namaku kan bukan DP. Terus lama kelamaan DP terus semakin keras DP, terus aku ngeliat, oh kamu manggil saya ya. Dan akhirnya sampai sekarang ya cukup menjadi nama panggilan. Nama tenar, nama panggung juga. Jadi nama panggung juga. Oke, DP luar biasa. Tapi artinya ini ya, Dwi Pamungkas. Ini punya makna tersendiri ya? Punya. Nah, silakan. Dwi itu kan dua. Saya anak kedua dari kedua orang tua saya. Kemudian Pamungkas itu terakhir. Jadi orang tua harapannya itu
saya menjadi anak kedua, laki-laki pertama yang menjadi pamungkas atau harapan orang tua yang besar karena saya laki-laki yang pertama keluar. Oh, oke, luar biasa. Jadi setiap istilahnya nama yang diberikan oleh orang tua ini memiliki semuanya arti punya yang arti baik tersendiri ya. Ya. Saudara mentari, ada uangnya, terus pamungkas lagi. Sugiarto. Sugiarto juga nya. Oke, itu belakangnya Sugiarto. Oke, jadi marga ya. Jadi buat teman-teman sekalian para pencinta dari Radio TV Internasional, tadi di depan ada 3 penari asal Indonesia yang secara khusus datang ke Taiwan untuk melakukan pertukaran kebudayaan. Mereka akan membawa tarian apa nanti akan kita bahas, dan masih terus bersama dengan saya Tony Tamsir dalam acara Ada Peran Tony. Dan yang berikutnya di sini tentu saja tidak lain tidak bukan pasti akan ada sosok yang selalu akan menemani sisi Indonesianya, dan biasanya sosok ini sangat penting, yaitu menjadi penjembatan antara Indonesia dan Taiwan. Tidak lain tidak bukan, yaitu Santina. Apa kabar Santina nih kakak? Ya baik, terima kasih sudah diundang. Tadinya kirain nggak masuk ya. Kirain nggak masuk ya? Iya. Harus masuk dong ya, karena kalau sudah datang ke RT harus masuk ke RTI. Iya, oke. Kemudian bagaimana ceritanya nih Santina nih? Karena Tony yakin dan percaya banyak sekali teman-teman di Taiwan yang sudah mengenal Santina, tetapi kenapa bisa ikutan istilahnya ini loh, iseng gitu loh, ngurusin tarian gitu. ngurusin anak-anak. Iya, tadinya sebenarnya jadwal saya juga lumayan sibuk ya. Dan terus saya paskan ke beberapa orang, salah satunya Kak Tony juga kenal ya, Cilili. Tapi ada salah satunya itu tiba-tiba bilang, oh saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, Iya. jadi ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa, jadinya sayanya harus cover. Oke. Jadi Membantu jadinya juga ya. membantu, dan itu panitia juga bersedia. Soalnya waktu saya kan agak nggak bisa semuanya. Jadi Nggak dia bisa bilang full oke, time. ya nggak bisa full time. Dia bilang oke, yang bagian ini nggak datang nggak apa-apa gitu. Jadi juga bersedia. Tapi asik juga, soalnya setelah bertemu dengan mereka memberikan nama Jawa kepada semua pekerja yang di sana. Iya, ada nama Tiara, ada nama Puspa, ada nama saya, Yanti. ada nama Yanti. Nama saya juga dikasih nama Sekar. Sekar. Oke. Tadi kan sudah ada bahasa Mandarin, tapi yang DP belum nih. Ada Mandarinnya? Ada. Rongco. Rongcong. Oke. Sekar. Tony jadi bingung nih. Mau kasih nama apa enggak deh? Jangan deh ya kalau demikian ya. Lebih baik kita langsung saja lanjut terus membahas tentang istilahnya apa saja sih yang dilakukan selama ini. Kemudian juga teman-teman sekalian kan datang ke Taiwan ini pasti punya misi ya. Kemudian juga membawa nama besarnya Ecos Dance Company. Sebelum lanjut mungkin ada yang ingin memperkenalkan terlebih dahulu Ecos Dance sendiri nih. Dari Mas Dinar silakan. Ya, untuk Ecos Dance Company ini adalah sebuah nama, salah satunya nama besar yang nama besar company dance yang ada di Indonesia, yaitu di bawah pimpinan Dr. Eko Supriyanto SSN MFA. Oh ya? Double dokter. Double doktor. Oke, dokter. Eko Supriyanto SSN MFA. SSN itu sarjana seni, MFA itu Master of Art. Wow. Tamatan berapa sekolah sih? 4 berarti. 4 ya. Oke, jadi ini Eko sendiri adalah nama dari seseorang. Kemudian juga dia membentuk sanggar tari ya. Dance company. Udah sampai ke company-nya ya. Iya. Oke. Berapa jumlah anggota yang terdapat di dalamnya nih? Kira-kira aja. Kira-kira itu banyak. Dan saya tidak bisa menyebutkan karena memang banyak. Karena juga Ecos Dance Company itu sudah terlibat selain di dalam negara Indonesia khususnya, bahkan lebih ke luar negeri. Saya ada melihat beberapa cuplikan, kalau tidak salah sempat mentas ya di beberapa negara. Karyanya Mas Eko. Beliau juga salah satu koreografer Asian Games, Asian Para Games, dan salah satunya juga pernah menjadi penarinya Madonna. Madonna yang di Amerika. Artis Madonna. Mas Eko karena kuliah di Amerika terus terpilih jadi
penarinya dancernya Madonna. Buat teman-teman sekalian segera buruan buka HP Anda. Enggak lah, HP-nya lagi buka ngeliat kita Iya. ya. Nanti ya, nanti baru Boleh buka nanti HP ditunggu. lagi, ya kan? Kemudian di searching ya kan, Eko Kosu. Dance Company, Ya, Eko kemudian Dance juga Company. Eko Beliau Supriyanto. Eko Supriyanto. Eko Supriyantonya. Beliau adalah dancer dari artis selebriti terbesar di dunia, yaitu salah satunya adalah Madonna. Madonna. Oh, ini jadi kepengen lihat, jadi kepengen iseng Iya. buka nih. Tapi nanti aja deh. Nanti deh. Kita lanjut lagi obrolan Oke. kita ya dalam acara Ada Pada Antoni. Datang ke Taiwan ini dalam misi apa nih? Jadi Ecos Dance Company itu milih kita 3 orang. Awalnya itu kita diseleksi dari 7 orang ke 5 orang ke 3 orang. Karena kita diseleksi karena ada keadaan corona sempat dari tahun 2019. Jadi makin kurang harus karena keadaan juga nggak memungkinkan. Jadi kita harus mengurangi jadi 3 orang dan yang kepilih kita bertiga. Terus program apa itu tahun 2019, jadi Ecos Dance Company itu kolaborasi dengan Thai Binau Oke, Thai Binau, oke. yang ada di Hualien di bawah naungan Watan Tusi. Watan Tusi, koreografer. Ya, Ini juga kalau tidak salah ya, Watan Tusi adalah seorang koreografer di Taiwan sendiri dari suku Truku ya. ya, Truku. Oke. Jadi ada kemiripan antara si Watan Tusi dan juga Eko. Istilahnya kemiripannya ini mereka tergolong selain penari, koreografer dan juga bermain di dalam suku adat kalau demikian. Iya. Benar nggak? adalah tradisinya yang Tradisinya kuat. ya. Ya. Oke. Datang ke Taiwan ini sudah berapa lama nih? Di Taiwan sendiri pada saat melakukan wawancara ini dibikin recordingnya pada saat pertengahan Maret. Ini datang ke Taiwannya kapan nih? Kita datang dari Indonesia itu tanggal 23 Januari. 23 Januari. Iya, kita di sini karantina dulu 3 minggu. Teman-teman sekalian 3 minggu ya. Iya. Karantina. Karantina sendiri itu. Karantina sendiri ya. 3 minggu. 3 Iya, di minggu. hotel Di sendiri hotel. nggak boleh keluar-keluar. Iya, keluar. Terus cuma bisa main HP doang ya. Iya. Sangat boring, tapi ya nggak Kenapa? apa-apa karena protokol kesehatan Iya, yang harus harus kita dipatuhi. patuhi. Oke. Kemudian juga kalau misalkan saja datang ke Taiwan ini sudah mulai melakukan pementasan atau belum ini nih? Belum. Belum ya? Belum. Kita masih ada masa Rehearsal. latihan. Latihan. Oke. Latihan. Kenapa harus latihan? Karena DP. karena Dari- dalam membuat suatu karya kita harus berproses. Mm-mm. Karena proses itu yang membuat karya itu akan menjadi baik dan lebih Betul. baik lagi. Oke, baik. Kenapa pertanyaan dari Tony ini gampang tapi susah untuk menjawabnya ya? Kenapa harus latihan? Karena kan penari Iya. sudah diajarkan oleh koreografer dari Koreografer, Indonesia. iya. Kemudian kenapa masih harus latihan gitu loh ya? Karena untuk bisa memberikan yang terbaik itu bukan merupakan satu tugas istilahnya Yang sekejap, ya Tidak kan? praktis. Tidak Iya. instan. Ya, tidak bisa instan. Iya. Harus ada betul. prosesnya. Harus ada prosesnya. Proses. Oke, pada saat menjalani proses tentu saja banyak sekali interaksi dengan pihak Iya, iya, Taiwan. iya, Dan iya, di iya. sini keberadaan Santina juga bermain di sini ya, Iya. yaitu menjalankan tugas sebagai penjembatan. Bagaimana apa yang dirasakan oleh Santina pada saat menjadi seorang penjembatan antara Indonesia dan Taiwan? Translator. Sebenarnya ya, kalau saya mau bilang mereka bisa bahasa Inggris dan sebenarnya mereka sudah banyak yang bisa komunikasi dengan mereka, terutama dengan bahasa tubuh. Jadi peran saya itu sebenarnya lebih banyak pada menemani. Soalnya terkadang ada hanya sedikit aja yang mungkin yang mereka nggak bisa touch, nggak bisa bertemu, makanya perlu penerjemah. Tapi menurut saya mereka itu sangat klop banget sama dengan baik Teman-teman Taiwan. Iya, teman-teman Taiwan, Ya. baik penari. Dengan penari mereka sudah seperti kenalan berapa tahun gitu. Ya, udah lama, Iya, seperti udah lama. Udah lama dan sama dengan Watan juga jujur aja ya, orangnya juga sangat. Pertama kali lihat dia kayaknya orangnya serius ya. Iya. Tapi barusan beberapa menit aja dia bilang, kayak gitu. Orangnya fair Jadi banget. Membaur. Iya, bener. Mungkin juga karena ini ya seorang seniman kali Iya, ya. iya. Jiwa seniman itu terkadang memang sih sulit ditebak ya. Iya. Selalu mungkin saja akan terlihat sedih tetapi gembira, Gembira, selalu terlihat gembira tetapi hadinya lagi merenung. Nah, dan sebagainya. iya, Jadi iya. sangat sulit untuk bisa menebak seniman yang benar-benar istilahnya menekuni Murni. dirinya. Iya. Oke, kita lanjut lagi bercerita tentang keberadaan dari ini ya, tarian yang akan dibawakan kalau tidak salah namanya Ari-Ari. Ari-Ari. Kenapa bisa
Yang mereka bawakan Yang bukan mereka- ari-ari. Bukan Ita. ari-ari. Bukan. Ita, Ya. kita Ita. Ita. Jadi ada 2 karya. Ada 2 karya. Ada 2 Oke. karya. Oke, silakan dijawab. Yang menjawab siapa nih? Saya Oke, Dinar. jadi itu di dalam kerjasama ini kita menampilkan 2 karya. 2 karya. 2 karya, yaitu salah satunya 2 koreografer, yang satu Watan Tusi dari Taiwan dan yang satu Eko Supriyanto dari Indonesia. Yang Eko Supriyanto membuat karya penarinya dari Taiwan. Oh. Jadi Ya. exchange. Ya, tukar. dan Watan Tusi dari Taiwan, penarinya dari Indonesia, Indonesia. kami. Ketambahan Jadi kayak 2 pertukaran penari. Oke. Penari sini. juga. ya, penari. Oke. Ditambah 2 Dua penari, penari asli sini. asli Ya. Taiwan. Asli Oke, Taiwan. itu yang pertukaran ya. Iya. Iya. Oke, Sangat antara yang menarik. Taiwan dengan yang Indonesia. Indonesia, betul. Jadi ceritanya orang Taiwan disuruh masak makanan Indonesia. Ya. Good. Dan orang Indonesia disuruh masak makanan Taiwan. Iya, benar. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi seperti nasi campur dong kalau Kombinasi. kombinasi, tetapi yang namanya nasi campur pasti enak. Enak. Oke deh, buat teman-teman sekalian, tentu saja berbagai kerjasama ini menurut Tony sendiri sebagai seorang penyiar yang sudah ada di Taiwan, kemudian juga melihat perkembangan yang ada, apalagi pandemi di Taiwan sendiri ya, yang sudah mulai terkontrol dan juga sudah mulai ada pertukaran. Iya. Tentu saja akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan bersama kelak ke depannya. Dan yang pasti di sini selain menyambut kedatangan mereka semuanya, informasi buat teman-teman sekalian bahwa pertunjukan masih belum dimulai, kemudian juga masih ada waktunya, jadi mohon diluangkan waktunya. Nah, sambil meluangkan waktu Anda masih terus menyaksikan siaran video ini, dan juga kita akan lanjut dengan perbincangan kita bersama dengan para penari dari Indonesia, yaitu Mentari, kemudian Dinar, dan juga DP. Oke, Mentari sendiri setelah datang ke Taiwan, apa yang Mentari rasakan yang paling mendalam yang ada di Taiwan? Sampai aku ngerasain aku mau tinggal di sini dan mau lanjut sekolah S2 di sini. Bener. Karena nyaman sekali. Nyaman. Iya, dari orang-orangnya, lingkungannya, makanannya itu kayak mau ngebuat aku tuh ayo tinggal sini, ayo tinggal di sini. sini gitu Dan ya. aku langsung mikir abis pulang ini aku mau nyari beasiswa dan aku mau sekolah di sini. Bisa ini nih ya, informasi buat teman-teman iya. juga ya, siapa tahu aja ya ada yang mau kasih beasiswa. Iya. Bisa dihubungin ya. Bisa dihubungin, silakan tinggalkan pesan di bawah ini ya. Oke, kalau Dinar sendiri bagaimana perasaan Anda begitu tiba di Taiwan? Ya, yang pastinya saya setuju dengan pendapatnya Mentari. Cuman kadang itu dengan keterbatasan bahasa itu juga membuat kita sebagai manusia itu menjadi makhluk sosial. Jadi emang bener-bener kita harus komunikasi walaupun tidak bisa secara langsung, entah itu dengan body language atau bahasa tubuh. Misalkan mau ini nih saya jual makanan. Iya. Terus Mas Dinar. Iya kan dia Pakai pernah ngelakuin. aku pernah ngelakuin kan. How much? Pakai HP. Translate sekarang. Translate, terus Iya. atau kalau enggak dia ini. Oh iya. Iya, ini. Tapi yang saya pelajari itu adalah sebuah komunikasi. Iya. Sebuah komunikasi walaupun keterbatasan bahasa atau apapun, mereka pun juga merasa aku pun juga sebenarnya aku orang sini, kayak merasa saya itu orang sini, tapi bisa gitu ya. Istilahnya berbagai keterbatasan itu tentu saja akan menyebabkan manusia harus selalu mencari, berusaha dan juga mencari jalan keluarnya agar bisa berkomunikasi. Kalau tidak, barang saya tidak dibeli oleh Dinar dan Dinar tidak akan makan. Iya. Benar. seperti halnya Timbal balik. malu bertanya, Sesat di jalan. jalan. Benar, malu bertanya sesat di jalannya. Jadi buat teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan Anda dan juga pertanyaan Anda, dan jangan lupa untuk di-like, di-share, kemudian juga beritahukan teman-teman Anda untuk menyaksikan tayangan ini. Dan yang berikutnya untuk DP sendiri nih, ini dari kemarin kalau tidak salah Tony juga melihat cuma lewat HP doang. Lewat Ini HP. DP ini DP serius. Kalau tidak salah Iya, seperti betul, Tony tanya, betul. ini DP nih. Silakan Mas DP. Kalau saya sendiri sangat senang sekali karena yang pertama adalah orang-orang di sini itu sangat disiplin. Oh, disiplin. Ya, Oke. saya suka orang yang disiplin. Nyaman, komunikasi, disiplin. Ya, itu yang membuat saya nyaman di Kenapa? sini. Disiplin maksudnya disiplin apa nih? Contoh kecilnya ketika orang-orang sini itu membuang sampah. Oh ya, buang sampah. Mereka udah ada jadwal sendiri, mereka rela antri di jam itu
bunyi dan apa? iya Sama. dan Iya. mereka itu rela antri nunggu ketika ada Mobil truk sampah. lewat. Mereka, wah, saya pemandangan yang sangat luar biasa. Hanya dengan sampah mereka sangat disiplin sekali. Ya, dari hal kecil. Hal kecil itu. Padahal mungkin cuma hanya terdengar suara Iya, ya. betul. Dan awalnya kita dengar itu Oke, silakan. Jadi pas healthy quarantine management itu 7 hari kan di Itu rumah. terakhir, yang terakhir. Seminggu terakhir selama 3 minggu itu terus kita bosan kan terus dengar suara mobil yang gimana terus aku jawab itu yang Ada jual roti. roti gak ya boleh Di beli gak Indonesia ya kan ada mobil. Biasanya kalau ada musik kayak gitu, wah ini jualan roti. Iya. Pasti kan roti Roti. macem-macem kita bisa pilih. Wah, menarik ini. Oke, jadi Nggak mikirin jualan ice cream. ya atau apapun lah yang bisa dibeli kan oke. Ternyata Ternyata truk sampah. pada buang sampah ya. Ya udah lah ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, tentu saja Anda masih terus mengikuti siaran dari Radio Tawa Internasional. Saya Tony Tamsir dalam acara Ada Peran Tony, dan kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Tony Tamsir dari Radio Tawa Internasional dalam acara Ada Peran Tony, tentu saja bersama dengan tim penari dari Indonesia yaitu Ecos Dance Company. Di sini ada Mentari, kemudian ada Dinar dan juga Halo. Kak DP dan Santina sebagai penjembatan antara Taiwan dan Indonesia. Oke, tadi sudah kita perbincangkan berbagai hal ya, mulai dari istilahnya bagaimana sih bisa datang ke Taiwan, kemudian juga sudah berapa lama di karantinanya, kesan yang ada. Nah, kemudian tarian yang akan diberikan kepada masyarakat Taiwan, ada pesan apa yang hendak diberikan kepada masyarakat Taiwan lewat kegiatan ini? Mungkin ada yang bisa menjawab di sini. Kak Saya. Dinar, silakan. Iya, saya. Kalau dari karya yang akan disampaikan kan namanya Ita. Ita. Ita itu karya Watan. Nah, itu Ita itu adalah kita. Nah, Watan karya Ita itu terinspirasi dari lagu dangdut. Oke, Iya. sebentar. Jadi ceritanya si Watan ini, orang Taiwan ini, Ya. membuat karya seni tari Iya. namanya Ita, Iya. yang punya arti kita. Ya, Ya. kita. Terinspirasi karena Lagu dangdut. Lagu dangdut. Ya. Kenapa lagu Dangdut. dangdut? Ya. Dangdut. Kenapa lagu dangdut? Kenapa lagu Karena dangdut? idenya itu dari para TKI yang ada di kapal. Iya, TKI di Taiwan. pelabuhan, di Di kapal. pelabuhan. Ya, karena menurut Watan, dia kan sebelum dia membuat karya Ita ini, yang pastinya dia mengalami riset pergi dan langsung ketemu ya, dan riset bersama TKI-TKI yang ada di Indonesia. Karena apa? Mereka itu memiliki masalah. Semua TKI-TKI kan pastinya memiliki masalah. Yang pastinya TKI yang ada di pelabuhan atau di kapal itu kan mereka itu jenuh. Ya. Tempat tinggalnya yang sempit, sangat sempit sekali, dan waktu istirahatnya kurang. Lalu mereka itu dituntut untuk bekerja dalam artian full 24 jam Ya. nggak berhenti. Jadi Dan- ini istilahnya serba dalam kondisi keterbatasan. Iya. Kemudian juga masih harus diminta untuk bekerja ya. Ya, Iya. dan harinya untuk istirahat itu hanya cuman free day kayak Minggu. Sabtu. Ya, Minggu. itu pun hari Minggu mereka selalu berkumpul bersama. Terus melakukan membuat sebuah acara dengan nyanyi bersama, yang pastinya biar kangen dengan Indonesia, mereka nyanyi lagu-lagu dangdut. Nah, Oke. dari situ Watan mendapat inspirasi, karena bagi dia dangdut itu adalah menyatukan semua kadang kan TKI nggak semuanya kenal. Iya. Maksudnya Menyatukan setiap individu yang ada. Iya. Oke, istilahnya ini ya, mengkoordinasikan, kemudian juga mengumpulkan semua masyarakat Indonesia yang jauh merantau di negeri orang.
ya kan? Kemudian juga berada di atas kapal, di mana terkadang bagaikan puisi saja terombang-ambing. Iya. Benar. Memang itu kenyataannya. Kenyataannya ya. Iya. Kemudian juga dalam kondisi serba jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman, mungkin jauh dari istri, jauh dari suami, ya kan? Kemudian di atas kapal, mereka ini terkesan kayaknya kok kehidupannya ngenes banget, gitu ya. Maka dari itu menjadi inspirasi Watan untuk membuat karya Ita. Dia mengangkat tentang ketidakseimbangan dan ketidakstabilan. Dalam artian begini, walaupun mereka itu pekerja TKI, walaupun ada majikan, ada pembantu, tapi pada dasarnya mereka itu sama-sama manusia. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Oke, benar. Jadi merupakan satu istilahnya tujuannya yang sangat penting yang diambil dalam karya Ita. Watan ini yaitu dengan judulnya Ita ya. Dengan istilahnya punya maksud dan juga pengertian kita. Kita harus bisa memberikan sikap kemanusiaan kita antar sesama, walaupun ada perbedaan level, mungkin saja strata, tetapi kita semuanya adalah manusia. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Watan. Kalau dari Eko sendiri pesannya apa tuh? Ada yang bisa ini boleh bocorin ya? Oh iya, mungkin ini saya untuk spoiler saja dan saya juga tidak mau ngasih penuh semuanya. Kalau mau ingin tahu merasakan ketidakkeseimbangan, jika ingin mengetahui karya Ita dan Ari-Ari silahkan. Ada linknya ya? Ada di festivalnya namanya TIFA singkatannya, dan kepanjangan Taiwan International Festival of Arts. TIFA sendiri silahkan nanti akan Tony sharing tentu saja di bagian bawah. Silahkan nanti tinggal Anda klik, kemudian juga Anda juga bisa melihat informasi lebih lanjut tentunya ya. Dan kalau misalkan saja sudah ada informasi dari pesan yang disampaikan dari karyanya Watan, kemudian dari karyanya Eko, ya kan. Mungkin teman-teman yang sudah tinggal di Taiwan selama lebih dari 1 bulan ya kalau demikian ya. Kemudian juga berkarya di sini ya. Apa yang hendak dibawa ke Indonesia nanti ke depannya nih setelah pulang dari kegiatan festival ini yang akan terus berlanjut hingga bulan April nih kalau tidak salah nih. Iya. Silakan Mentari. Yang akan dibawa ke Indonesia. Aku ngerasain dapat banyak pelajaran sih dari sini. Contohnya karena kita keterbatasan komunikasi, tapi aku merasakan kayak ada 2 koneksi di antara kita sama orang Taiwan itu, dan kita sama-sama berusaha untuk menyatu, untuk bisa saling mengerti gitu. Dan nggak semua orang itu punya kesadaran dan kepekaan untuk itu secara komunikasi gitu. Terus banyak hal sih, cara disiplin yang tadi bisa dibilang Mas DP di sini tuh nggak bisa santai. Aku kayak misalnya jalan ke MRT aja itu kan orang banyak yang untuk rushing, untuk terus cepat. Kita punya kesibukan masing-masing, jangan bertele-tele, waktu tetap berjalan. Jadi aku merasakan beda suasana ya. Dan aku senang sini. Iya, harus on time. Banyak hal sih yang bisa dipelajarin, nggak bisa dijelasin satu-satu. Satu-satu ya, tentu tapi saja ya. itu sih yang paling merasakan. Aku sama-sama ingin berkoneksi walaupun ada keterbatasan itu. Ini satu hal yang sangat penting ya, walaupun punya keterbatasan tetapi ingin tersambungkan ya satu sama lain ya, karena kita sedang berada di negeri orang, kemudian juga kita sedang menikmati hidup juga, kemudian juga menjalankan tugas juga, kemudian juga terus belajar agar menjadi lebih bijaksana. Yang berikutnya dari Dinar nih yang ingin dibawa ke Indonesia nanti. Kalau saya kan yang pastinya dapat pembelajaran banyak karena kita latar belakang budayanya berbeda-beda. Yang satu itu, yang kedua saya mendapatkan ilmu yang saya notif itu adalah attitude. Attitude pastinya kami saling melengkapi. Pastinya ada kekurangan dan kelebihan, dan yang saya notif adalah di sini adalah attitude. Orang Taiwan itu terlihat santai, mereka tidak terlihat tegang, santai, relax, tapi di dalamnya itu emang benar-benar attitude-nya luar biasa. Seperti halnya waktu, mereka sangat menghargai waktu.
waktu istirahat harus istirahat, mereka harus istirahat. Istirahat. Kerja Dipaksain. harus kerja. Iya. Oke. Memang ya seperti halnya hal kecil, sampah ataupun semuanya, karena memang budaya Sudah, ini ya. memang harus kita lestarikan. Ya itu. Jadi istilahnya sudah dibagi ya. Iya. Jadi ini nih timingnya untuk ngapain, timingnya Iya. untuk ngapain, ini Attitude-nya bagiannya juga. keren. Jadi semuanya sudah ada programnya sendiri. Iya, betul. Tinggal mengikuti saja protokolnya ya. Iya. Tinggal lanjutkan, maka kehidupan akan menjadi lebih indah dan Iya. terlihat santai. Iya. Padahal banyak sekali tekanan-tekanan yang dirasakan. Itulah. Tony yakin dan percaya. Oke. Dan yang terakhir untuk Mas Depe sendiri Iya. yang nanti akan dibawa ke Indonesia nih. Kalau untuk saya sendiri yang utama adalah tentang kedisiplinan itu sendiri. Kemudian bagaimana kita ketika ada sebuah masalah kita harus memanage dengan baik. Ya walaupun itu tegang, tapi kita harus santai. Oke. Karena semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Pasti. Ya. Dan melalui kedisiplinan itu kita juga pasti akan ada jalan agar semuanya itu akan baik-baik saja. Itu sih untuk saya sendiri. Oke, dan untuk Selina sendiri sebagai seorang penjembatan, Penjembatan ya. Tapi ya ini ya kadang menemukan hal ya kan, kemudian juga ada nggak nih hal yang mungkin saja yang paling sulit untuk dilupakan pada saat menjadi penjembatan antara Taiwan dan Indonesia untuk tugas yang kali ini? untuk tugas yang kali ini ya, kalau mereka semua bilang tentang disiplin ya, saya merasa mereka harus ada sedikit santainya. Iya, maksudnya meskipun kita agak disiplin tapi agak santainya, mungkin lebih rileks supaya lebih jangan tegang. Iya, yang saya di dalamnya sering mengingatkan mereka untuk senyum. Soalnya mereka tuh mungkin terikut sama kondisi, ya. Jadi mereka itu agak kurang senyumnya. Jadi saya bilang, pastinya kayak memiliki tekanan gitu. Iya. Tapi sebenarnya aku juga mau relax. Tapi kita konsentrasi buat relax. Kenyataan nggak bisa. Tapi emang ya ketenangan memang membuat kita bisa bertindak tidak gegabah. Iya sih. Pastinya. Jadi segala sesuatunya itu tentu saja harus dilaksanakan, terus berjalan, kemudian juga otak yang bermain, Iya. tubuh juga kadang harus berbicara. Iya. Selalu memberikan senyuman yang terindah agar bisa diberikan kepada para penonton, kemudian juga pemirsa dan juga seluruh masyarakat baik yang ada di Taiwan dan juga yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, apakah ada pesan-pesan dan juga mungkin saja iklan yang ingin disampaikan? Silahkan disampaikan kepada para pemirsa sekalian. Silahkan dari Mentari. Kalau aku buat ngingetin jangan lupa nonton pertunjukan kita di TIFA. Iya. Bulan April tanggal 8, 9, 10. Iya. Ada 3 hari dan ada 4 pertunjukan. Itu di Teater eksperimental di gedung Teater Nasional Teater Taiwan. Nasional Belibet. Wow. Ya, di Teater Nasional mereka sudah memasuki teater nasional, tingkat nasional. Iya. Itu tingkat Luar tertinggi biasa. di Taiwan. Ini satu applause yang sangat luar biasa ya. Sampai harus begini saya. Karena kenapa? Yang bisa masuk dan juga istilahnya mentas ya kan di Teater Nasional itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya artis biasa saja ya yang mampu berada di sana ya. Jadi harus begini nih sekarang. Oke, dan yang terakhir dari Mas Dinar untuk teman-teman sekalian, silakan. Ya, yang pertama-tama saya ucapkan syukur dan bangga bisa pentas di Teater Nasional yang ada di Taiwan. Dan saya hanya ingin memberi pesan kepada seluruh teman-teman ataupun masyarakat bahwasannya dimanapun kalian berada, apapun budaya kalian jangan sampai meninggalkannya. Karena sebuah budaya itu membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Dan hargai sebuah karya. Hargai. Maka dari itu jangan lupa nonton. Jangan cuma lupa bisa ini ya download Iya. aja ya. Selain jangan lupa subscribe, like dan komen, kalian juga harus nonton karyanya. Ya, karena tidak akan disiarkan di dalam siaran ini ya. Hanya cuplikannya aja sedikit nanti. Oke, silakan untuk Mas Dewe sendiri. Kalau untuk saya sendiri untuk semuanya tetap jaga kesehatan. Itu penting karena kita
di dalam kehidupan harus selalu bertahan hidup, survive. Dan juga apa yang dikatakan Mas Dinar, saya orang Indonesia, saya orang Jawa, jangan tinggalkan Jawa saya. Contohnya seperti ini aja, saya menggunakan iket dimanapun, di luar negeri pun saya akan mengenalkan budaya saya. Gitu. Karena itu adalah identitas diri kita masing-masing. Jangan lupa bahwa kita juga masih tetap membawa dan juga harus menjaga nama baik negara kita. Betul. Dan juga kebudayaan yang ada Betul di belakangnya. sekali. Dan yang terakhir silakan dari Santina. Wah, sudah habis dibilang semua. Biasanya bagian terakhir Cuman yang sedikit dibilang. loh Mbak. Kita cuman sedikit. Iya, ya sama aja lah. Kita harus menjaga nama baik negara kita dan juga Negara kita masing-masing. masing-masing. Iya, seperti kalau kita di Taiwan, kadang-kadang kita juga bisa memperkenalkan, batik dari Indonesia loh, bukan dari negara seberang. Oke deh buat teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas kedatangan teman-teman dari Ecos Dance Company dari Indonesia yang sedang akan melakukan pementasan di National di teater di Taiwan sendiri. Merupakan sebuah pertunjukan yang sedang dinanti-nantikan dan Tony berharap dan juga yakin dan percaya semuanya pasti akan menyukainya. Dan jangan lupa untuk nonton langsung di lokasi ya. Buat teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Dan juga terima kasih juga untuk Santina. Terima kasih untuk seluruh pemirsa, penonton, fans setia dari Radio Taiwan Internasional. Saya Tony Tamsir dalam acara Ada Perkenalkan Tony. Kita selalu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.